Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan, saya Lispiani dengan NIM A1Q121067 kelas B. Baik, langsung saja di dalam video ini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang konseling eksistensial bagian 2, di mana ada 2 poin yang terdapat di dalam materi ini, yaitu pertama tahapan bimbingan dan konseling, dan yang kedua teknik-teknik konseling. Baik, langsung saja. Yang pertama, tahapan bimbingan dan konseling. Ada beberapa tahap dalam konseling kelompok yang menggunakan pendekatan eksistensial humanistik, yaitu yang pertama, tahap pembentukan. Tahap ini merupakan tahap pengenalan, tahap perlibatan diri atau tahap memasukkan diri ke dalam kehidupan suatu kelompok. Tujuan dari tahap pembentukan yaitu menumbuhkan suasana hangat kelompok, menumbuhkan minat anggota berpartisipasi dalam kegiatan kelompok. Adapun kegiatan yang terdapat di dalam tahap pembentukan ini yaitu yang pertama mengucapkan salam, berdoa, ketua kelompok menyampaikan waktu kegiatan yang akan berlangsung, saling memperkenalkan diri, saling menyampaikan posisi di dalam kelompok, dan melakukan permainan. Kemudian tahap yang kedua yaitu tahap orientasi dan eksplorasi. Tahap awal konseling kelompok adalah masa orientasi dan eksplorasi. Pada tahap ini, anggota kelompok mendapatkan pemahaman terkait kegiatan konseling kelompok yang dilakukan, menjelajahi harapan anggota kelompok. Selama tahap ini, anggota kelompok belajar bagaimana fungsi kelompok, menentukan tujuannya sendiri, mengklarifikasi harapannya, dan mencari tempat mereka di kelompok. Adapun kegiatan yang terdapat di dalam tahap ini seperti ketua kelompok menyampaikan pengertian dan tujuan konseling kelompok, kemudian ketua kelompok menjelaskan cara-cara dan asas-asas kegiatan konseling kelompok, kemudian setiap anggota kelompok diberi kesempatan untuk menyampaikan harapan dan tujuannya dalam mengikuti kegiatan konseling kelompok. Kemudian tahap yang ketiga yaitu tahap transisi. Selama tahap ini, anggota menyampaikan kecemasan mereka, pembelaan diri, konflik, dan keraguan berpartisipasi dalam kelompok. Tujuan dari tahap transisi yaitu terbebaskannya anggota dari perasaan atau sikap enggan, ragu, malu, atau saling tidak percaya. Makin mantapnya suasana kelompok dan kebersamaan, makin mantapnya minat untuk ikut serta dalam kegiatan kelompok. Adapun kegiatan yang terdapat di dalam tahap transisi ini seperti yang pertama, ketua kelompok menjelaskan kegiatan yang akan ditempuh pada tahap berikutnya. Kemudian yang kedua, menawarkan sambil mengamati apakah para anggota sudah siap menjalani kegiatan pada tahap selanjutnya. Kemudian yang ketiga, membahas suasana yang terjadi. Kemudian yang keempat, meningkatkan kemampuan keikutsertaan anggota. Kemudian yang terakhir, jika diperlukan kembali kebebasan aspek pada tahap sebelumnya. Kemudian yang keempat, tahap kerja. Pada tahap kerja ini ditandai dengan eksplorasi lebih mendalam dari masalah yang signifikan dan dengan tindakan efektif untuk membawa perubahan perilaku yang diinginkan, yaitu melalui teknik role playing yang dilakukan anggota kelompok. Pada tahap ini anggota belajar melibatkan diri melalui interaksi kelompok untuk berperan dalam situasi yang telah disesuaikan dengan permasalahan secara lebih spontan. Adapun kegiatan yang terdapat di dalam tahap kerja ini seperti yang pertama, mempersilahkan anggota kelompok untuk mengemukakan masalah pribadi masing-masing secara bergantian. Kemudian yang kedua, memilih atau menetapkan masalah yang akan dibahas terlebih dahulu. Kemudian yang ketiga, menyiapkan situasi dan peran yang disesuaikan dengan permasalahan. Kemudian yang keempat, anggota kelompok melakukan berlatih teknik role playing. Kemudian yang kelima, setiap anggota kelompok memberikan pendapat dan solusi terkait teknik role playing yang sudah dilakukan. Kemudian yang terakhir, menanyakan komitmen anggota yang masalahnya telah dibahas. Kemudian tahap yang terakhir yaitu tahap akhir. Pada tahap ini akan memperoleh kesan-kesan anggota kelompok tentang pelaksanaan kegiatan, hasil kegiatan konseling kelompok yang telah dicapai,
rencana kegiatan lebih lanjut, tetap dirasakannya hubungan kelompok dan rasa kebersamaan meskipun kegiatan diakhiri. Adapun kegiatan yang terdapat di dalam tahap akhir ini seperti yang pertama, pemimpin kelompok dan anggota mengemukakan kesan dan hasil-hasil kegiatan. Kemudian yang kedua, mengemukakan pesan dan harapan. Kemudian yang ketiga, membahas kegiatan lanjutan. Kemudian yang keempat, pemimpin kelompok mengemukakan bahwa kegiatan telah diakhiri atau selesai. Kemudian materi yang kedua yaitu teknik-teknik konseling. Teori eksistensial humanistik tidak memiliki teknik-teknik yang ditentukan secara ketat. Prosedur-prosedur konseling bisa dipungut dari beberapa teori konseling lainnya seperti teori Gestalt dan analisis transaksional. Tugas konselor di sini adalah menyadarkan konseling bahwa ia masih ada di dunia ini dan hidupnya dapat bermakna apabila ia memaknainya. Teknik-teknik yang digunakan dalam konseling eksistensial humanistik itu yang pertama penerimaan, yang kedua rasa hormat, yang ketiga memahami, yang keempat menenteramkan, yang kelima memberi dorongan, yang keenam pertanyaan terbatas, yang ketujuh memantulkan pertanyaan dan perasaan klien, yang kedelapan bersikap mengizinkan untuk apa saja yang bermakna, dan yang terakhir menunjukkan sikap yang mencerminkan ikut merasakan apa yang dirasakan klien. Demikianlah hasil pemaparan materi eksistensial bagian 2 pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam berkata, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.